siang Pak Mul. Pripun kabaripun hari ini, sehat? Saya Pak, semangat Pak, semangat sekali. Karena saya sudah lihat dashboardnya Pak, kita sudah 60%. Kita sudah mau lulus Pak. Jadi saya lihat Bu, kelihatan lebih ceria gitu. Iya, saya langsung potong rambut, terus membuat semangat diri saya sendiri karena ya itu jenengan sudah memotivasi saya kemarin itu Pak. Pokoknya semangat Pak. Tetap semangat. Ini Bu untuk kegiatan kasih, hari ini, pertemuan hari ini kita mungkin ada sesuatu atau hal yang ingin kita sampaikan atau kita bicarakan, punya unek-unek ataupun sesuatu yang ingin Ibu sampaikan di dalam pertemuan ini Bu, mungkin ada Bu? Iya Pak, sebenarnya gini Pak, kami itu kan bagaimana mengoptimalkan, saya tuh punya anak yang istimewa Pak, yaitu inklusi ngeten nggih Pak. Jadi setiap hari itu dia nyaris izin sakit, tetapi saya nggak tahu tuh sakitnya karena apa. Lah kebetulan besok itu kan kami ada acara kayak nonton bareng yang film Tegar itu loh Pak. Pulang jenengan ada Pak. Lah itu terus aduh sebentar Pak. Nah kemudian karena dia kan inklusinya itu inklusi yang slow learning itu Pak, slow learner. Jadi menangkap pembelajarannya agak lama. Lah mamahnya itu malah titip ke saya untuk menjaga. Jadi saya malah heran, saya tuh harus menjaga si anak karena dia itu tidak bisa menangkap pembelajaran, atau saya menjaga si anak karena kebetulan teman-temannya itu pergi untuk besok itu nonton. Nah itu saya tuh harus bagaimana ya Pak ya? Saya sampaikan ke orang tua supaya dia mengantar anaknya, atau saya berarti jaga di sekolah khusus menjaga dia. Tapi kan berarti banyak hal yang harus saya kalahkan kalau saya harus menjaga dia itu Pak. Itu yang ini sampai detik ini tuh saya masih mangu-mangu, saya mau WA orang tuanya atau saya lapor kepada teman saya untuk menjaga, atau mungkin Bapak punya saran ya Pak, saya harus bagaimana ya Pak, soalnya anak ini adalah anak inklusif. Ini mungkin tidak apa-apa Bu, ini masih Pak. Ini masih proses. Ini sudah mulai belum Pak Mo? Sudah. Mohon maaf ya Bu, saya tadi fungsi ke perpus malah sinyalnya hilang. Ini tak lanjut dulu Bu Heru. Ini mungkin dari yang Ibu sampaikan itu mungkin punya tujuan akhir dari pertemuan kita ini, harapan yang diinginkan Bu Santi tentunya terhadap anak, terhadap orang tua, untuk ketemunya sebuah solusi dari akhir tujuan di pertemuan ini. Monggo Ibu, mungkin tujuan. Ya, yang jelas itu saya ingin sebuah pencerahan atau ingin mengambil sebuah keputusan, tetapi baik untuk semuanya Pak. Jadi gini, baik untuk semuanya itu anak itu saat ini posisinya sakit gigi katanya seperti itu ya Pak. Jadi apa saya menyarankan orang tuanya saja untuk tidak usah masuk sekolah? Kan kalau misalnya orang tuanya mengizinkan anaknya untuk tidak masuk sekolah, berarti saya aman gitu Pak. Artinya saya tidak harus menjaga dia di sekolah. Tapi kalau hal itu sebenarnya diizinkan atau tidak tahu Pak. Kalau meminta anak untuk udah kamu nggak usah masuk sekolah saja, wong kamu sakit gitu. Karena secara kenyataan hari ini memang dia gusinya bengkak. Tetapi karena sakit. Iya karena sakit. Kemudian tapi dia sama dokter itu besok boleh diizinkan berangkat. Artinya besok secara pembelajaran dia bisa aktif. Tetapi kan sekolah kami itu mengadakan tidak pembelajaran besok adalah kegiatan adiwiyata, di mana yang tinggal di sekolah adalah menghijaukan sekolah. Jadi tidak ada pembelajaran yang terlaksana dari jam pertama sampai jam terakhir. Bagi yang menonton berarti ya
mereka berangkat dari rumah, pulang juga langsung ke rumah masing-masing. Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan saya itu adalah itu Pak, saya itu harus bagaimana terhadap satu anak saya itu tadi Pak. Gini Bu, menurut mungkin saya bisa diberi akan saya ada harus bagaimana itu Pak, saya masih belum menentukan. Ya, itu kan ada beberapa kemungkinan yang bisa Ibu lakukan, apakah itu pilihan untuk anaknya diantar ikut, apapun tetap di sekolah, tentunya kan ada solusi. Atau kalau tetap di sekolah, tetap di sekolah, mungkin diberi tugas-tugas yang bisa dimanfaatkan anak sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Jadi atau mungkin anak tetap diikutkan kegiatan yang keluar sekolah tadi, kemudian tentunya dengan pendampingan orang tua. Harus dengan pengawasan. Mungkin pengawasan atau seperti apa. Lah itu Pak, yang kedua itu tidak terlaksana Pak, karena pengawasannya jelas orang tuanya tidak mau mengawasi. Dia sudah menitipkan kepada saya, katanya seperti itu. Ini baru saja saya baca WA-nya, saya titip nggih Bu. Lah kalau titip itu karung ngeten kan nggih kula selempit ke ngandhap, titip uang saya selempitkan di dompet nggih Pak nggih. Lah itu yang dititipkan. Jadi tentunya hal itu kan menjadi tantangan nggih, tantangan maupun gangguan hambatan. Jujur mau ngapain itu bingung ini. Jadi untuk meraih tujuan itu, jadi untuk meraih tujuan yang Ibu kehendaki, tentunya kan Ibu mempunyai sebuah kekuatan di dalam dirinya untuk bisa memunculkan atau memberikan solusi anak itu bisa tetap di sekolah atau bisa mengikuti kegiatan yang outing kelas tadi Bu. Jadi mungkin dari Ibu sendiri punya sebuah kekuatan yang bisa disampaikan ke anak untuk mengatasi masalahnya itu. Mungkin Ibu belum mengungkapkan ke anak tersebut ataupun belum menyampaikan bahwa Ibu itu sebenarnya mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan hal ini Bu. Monggo Ibu. Iya Pak, jadi saya jelas tidak bisa komunikasi sama anaknya, yang pertama. Yang kedua saya komunikasinya sama mamahnya. Lah ini tadi siang ini baru aja saya baca WA-nya bahwa mamanya itu Bu Santi saya nitip ya karena biar nanti dia sama teman-temannya laki-laki. Jadi dia kan satu-satunya perempuan karena kalau di kelas saya perempuannya itu pergi semua Pak. Kalau yang laki-laki itu kayaknya masih memikirkan kebutuhan perut. Jadi mereka lebih senang beli mie ayam daripada diajak nonton bioskop. Jadi lah ini yang saya masih ada PR ini tadi karena kemungkinan besok itu si anak yang tadi istimewa tadi akan berangkat dan dia jelas sendirian di kelasnya. Tidak ada perempuan lain karena perempuannya semuanya healing-healing nonton bioskop Pak. Jadi saya harus bagaimana ini benar saya bingung ini Pak. Atau saya harus hubungi orang tuanya saja ya Pak. Kalau saya gini, kalau saya bisa kalau saya bisa memberi gambaran ya tentunya skala prioritas Bu. Ibu tentunya mengambil skala prioritas lebih utama menghubungi orang tua atau anak tetap belajar di sekolah atau anak tetap belajar di sekolah dengan tugas-tugas yang tentunya sesuai dengan kompetensi bakat anak yang dimiliki, tentunya seperti itu Bu. Jadi Ibu lebih mengutamakan skala prioritasnya, lebih mengutamakan menghubungi orang tua atau anak tetap berangkat sekolah. Mungkin di sekolah kan tentunya ada yang bertanggung jawab untuk memberikan tugas. Apakah di sekolah semua artinya rekan guru, karyawan semuanya ikut kegiatan semua atau masih ada yang tetap tinggal di sekolah sehingga bisa membantu mendampingi ibu di sekolah, anak itu di sekolah. Jadi memprioritaskan yang mana, apakah ibu mau yang anak tetap di sekolah atau menghubungi orang tua. Monggo, jadi ibu mau merencanakan yang mana. Tentunya karena kita kaitannya waktu, juga perlu dipertimbangkan juga kaitannya waktu yang tinggal beberapa jam hitungannya tinggal besok. Berarti kan segera untuk
mengambil sebuah keputusan memprioritaskan mana gitu Bu. Monggo Ibu, jadi bisa disampaikan ke orang tua ataupun memprioritaskan yang mana gitu. Monggo. Kalau misalnya gini Pak, saya meminta untuk orang tuanya tidak usah masuk sekalian aja, itu boleh nggak sih Pak? Artinya biar itu jadi tanggung jawab orang tuanya saja di rumahnya gitu. Jadi toh besok tidak ada jam tatap muka atau pembelajaran resmi gitu. Boleh nggak Pak? Jadi meminta orang tua untuk anaknya udah di rumah saja supaya anaknya lebih terjaga, karena memang itu anaknya itu istimewa banget Pak, harus ada yang mengawasi, harus ada yang melihat jika ada itu terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan gitu loh Pak. Ya. Itu diizinkan atau tidak ya Pak? Kalau hal semacam itu tentunya adalah keputusan itu tetap di pimpinan gitu, sebab apakah anak itu diizinkan masuk atau tidak, itu kan anak tersebut harus mempunyai alasan yang tepat. Misalkan dari pimpinan kok mengizinkan dengan alasan yang Ibu sampaikan, ya oke-oke saja. Tetapi artinya bahwa tentunya dinas pun juga akan menanyakan, karena negeri biasanya kan ini kok anak tidak berangkat karena alasannya seperti ini. Tentunya itu juga tidak tepat. Tetap harus dikomunikasikan ke pimpinan gitu Bu. Menurut saya seperti itu Bu. Jadi kemudian ini Bu, kaitannya berarti dengan kalau saya bisa pripun Pak? Pripun Pak, saya menyimak Pak. Untuk solusi nih Pak saya Pak. Itu tadi. Jadi untuk kaitannya yang Ibu sampaikan tadi, ya tentunya harus dikomunikasikan dengan pimpinan Bu. Monggo, mungkin Ibu punya pandangan yang lain kaitannya dengan apa yang saya sampaikan ini. Iya Pak, kayaknya saya punya solusi deh Pak. Saya punya teman yang mungkin bisa membantu saya Pak. Artinya teman itu guru BK ya Pak ya? Guru BK Pak, iya betul Pak, guru BK Pak. Artinya dia sudah paham atau satu lagi saya punya wali kelasnya yang lama Pak. Wali kelasnya lama itu sudah bisa mengcounter setiap hal-hal aneh yang mungkin bisa terjadi akibat perilaku yang istimewa tadi Pak. Ya Pak, betul Pak, saya punya teman yang mungkin bisa saya mintai tolong untuk besok menjaga si anak jika dia memang orang tuanya memaksakan diri untuk anaknya berangkat. Ya Pak Mul, saya kayaknya nggak perlu sampai ke atasan deh Pak Mul. Jadi saya mungkin akan meminta tolong wali kelas yang lama atau teman BK saya yang kami biasa untuk bekerja bersama menyelesaikan kasus-kasus khusus, dan itu saya anggap sebagai kasus khusus Pak, karena itu besok adalah hari yang sangat-sangat istimewa dengan anak yang istimewa juga Pak. Ya Pak Mul, sepertinya jadi, saya mau mengambil itu saja Pak Mul. Jadi teman-teman wali kelas yang lama. Jadi kan ini Ibu sudah berkomitmen untuk kaitannya mengatasi anak Pak. Yang tadi yang istilahnya khusus. Iya. Jadi saya tidak perlu meminta orang tuanya untuk tidak usah masuk, tapi apapun yang nanti orang tuanya putuskan, kita pihak sekolah siap menangani gitu saja ya Pak ya. Jadi betul ya Pak ya. Jadi menurut seperti yang Ibu komitmenkan untuk mengatasi anak tersebut itu dengan minta bantuan baik dari BK maupun dari wali berarti atau wali kelasnya yang lama ya Pak. Itu ya betul Pak. Saya punya 2 teman itu yang kayaknya bisa saya andalkan Pak. Kemudian program saya nggak pusing nih Pak. Kemudian setelah Ibu itu mempunyai komitmen semacam tadi untuk berkaitan dengan bekerja sama dengan wali maupun bekerja sama dengan BK, kemudian nanti tentunya Ibu punya rencana tindak lanjut setelah kita melakukan apa yang namanya kita coaching ini Bu, kita wawancara ini, kita ngobrol yang kaitannya dengan putra Ibu tadi. Mungkin punya rencana tindak lanjut apa Bu? Kira-kira tindak lanjutnya akan seperti apa itu Bu? Suaranya hilang Bu. Oke, saya akan menghubungi teman saya Pak.
Jadi teman saya itu yang pertama adalah plan A, plan B, nggih Pak nggih. Yang pertama adalah saya hubungi teman BK saya dulu. Kalau misalnya beliau ada waktu dan bersedia, saya cukup teman BK saya. Tetapi jika misalnya kok beliau juga tidak ada kesempatan untuk besok, saya akan menghubungi wali kelasnya yang lama. Dan itu artinya saya punya secepatnya saja nanti akan saya lakukan hari ini karena waktunya juga sudah mendesak. Orang tuanya tidak akan saya hubungi Pak karena itu adalah sudah kewenangan di luar ranah sekolah gitu. Jadi saya hanya bisa mengkondisikan sesuatu yang ada di sekolah saja. Begitu Pak, nanti secepatnya setelah kita diskusi ini saya akan tindak lanjuti apa yang sudah kita simpulkan ya Pak. Terima kasih sekali. Mungkin sedikit pencerahan saya harus mau ngapain itu ada jelasnya itu. Terima kasih sekali Ibu atas apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita juga bagi anak-anak didik kita. Mungkin di dalam saya diskusi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Ibu. Tetap semangat Bu, kita tidak terima kasih Pak, semangat dalam mendidik anak, dalam mencerdaskan anak bangsa Ibu. Ya. Sekarang kita Bu Heru ya Pak. Siap-siap. Terima kasih Pak masukannya. Segera saya tindak lanjuti Pak. Matur nuwun. Monggo Bu Heru, kita lanjut Bu Heru. Itu Bu Evi dipesan bilang ke main room kita katut enggak? Enggak, kita masih diberi waktu. Masih Monggo berarti jenengan Bu. Saya padahal mau mengomentari yang tadi bisa saya sangat tertarik kasusnya Bu. Ini banget maksudnya update banget dan langsung bisa memberikan solusi Pak Mul itu luar biasa. Monggo Bu Heru ke saya berarti saya yang mau wawancara Pak Mul Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Kayaknya sehat terus nih Alhamdulillah Bu. Tiap pagi hari kita lari-lari dulu Bu sebelum berangkat sekolah. Jam 5 sudah lari-lari saya Bu. Subhanallah, Pak ini saya penasaran banget ini Pak Mul kok kayaknya tidak pernah yang namanya wajah murung selalu semangat. Nah ini temanya yang ini nopo nggih lebih ke motivasi diri Pak. Jadi di mungkin kan di sekolahnya Pak Mul itu memang apa seperti Pak Mul semua. Maksudnya energi. Saya penasaran itu. Ya ada yang energik, yang ada yang ya umum Bu pada rata-rata. Artinya kalau saya melihat teman-teman di sekolah itu ya suka berolahraga Bu. Buktinya kita ada latihan voli ibu-ibu, bapak-bapak itu sore ini mau ada lomba tingkat kota Semarang itu antar SMK ini juga pada latihan Bu kalau sore hari. Juga hari Sabtu itu pada latihan badminton Ibu. Teman-teman itu Bu. Berarti memang apa ya Pak, yang pola kerja yang terbangun di SMK itu pripun Pak Mul? Saya membayangkan apakah sepadat ketika di kita ya Bu, kan habis proyek juga ada ya Pak kalau SMK? Ada, Sami tetap ada. Justru malah banyak proyeknya khususnya di jurusan elektro itu kan misalkan kita membuat maksudnya proyek P5 Pak? Proyek P5. P5 belum, kalau kita P5. Belum. Kita baru mulai Bu untuk merdeka belajarnya. Jadi kita baru kelas 1 ini. Jadi baru kelas 1. Jadi maksudnya sepertinya kok saya melihat ada waktu yang cukup untuk tadi mengembangkan tadi yang hobi olahraga, bisa latihan. Kalau saya di sini tuh kadang baru mau mukul bola itu Pak sudah langsung disuruh briefing Pak. Saya malah yang curhat. Nah itu maksudnya apakah memang kepala sekolahnya seusia mboten Pak? Maksudnya apa lebih muda? Kepala sekolah kita sudah usianya 59 berarti. Besok tahun 2024 itu sudah pensiun.
Itu. Wah, ini nanti penggantinya Pak Mul ya, Bu. Wah, enggak bermimpi saya, Bu. Sekolah. Angan-angan aja Tapi enggak. ini harus diwujudkan. Jadi maksudnya saya ingin menggali tadi kan satu hal Pak Mul selalu olahraga, pola hidup sehat ya Pak. Dari pagi sudah mulai olahraga. Padahal ada dulu itu Pak Mul kalau 2 jam sebelum sekolah sudah mengerjakan di e-learning. Nah, bagaimana cara memanajemen waktunya Pak Mul di rumah maupun di sekolah itu bagaimana Pak? Gini Bu, jadi memanage di rumah maupun di sekolah itu. Ya tentunya kalau kita pagi itu tentunya jam subuh itu kan sudah bangun, artinya sudah persiapan sholat subuh, kemudian nanti sambung kegiatan jam 5 itu kan sudah kelihatan terang. Kemudian berikutnya saya lari-lari 30 menit di Tanggul biasanya Bu, rumah saya kan dekat Tanggul. Yang banjir kanal barat itu lari-lari di situ 30 menit, kemudian nanti jam 6 kurang seperempat mandi, persiapan, sarapan, jam 6 itu kita sudah berangkat ngantarkan anak di SMP 5 Bu, anak saya yang nomor 2 cewek itu. Oh, dekat sekolah saya loh Pak. Yang nomor 2, kalau yang pertama itu berangkat sendiri, yang ketiga juga berangkat sendiri. Kemudian sampai sekolah saya ya absen dulu, kemudian buka LMS kalau 15 menit atau berapa menit saya sempatkan untuk membuka Bu. Mungkin ada info-info terbaru dari Bu Evi, pagi sudah kita baca. Kemudian lanjut nanti menyambut anak Bu, jam 7 kurang 10 itu kita nyambut anak di depan pintu untuk bersalaman. Tidak dikasih piket Pak yang menyambut. Kalau itu saya apakah tidak, semua Bu, guru seperti itu Bu? piket ada Bu, cuman kalau saya itu tidak piket, cuman kan karena staf nggih. Jadi standby selalu gitu. Jadi yang staf itu tidak harus piket tiap pagi untuk standby menyambut kedatangan anak. Jadi kalau yang piket ini tetap, Pak, pernah nggak Pak merasakan bosan Pak? Bosan maksudnya dengan rutinitas yang sedemikian teratur, kadang merasakan kebosanan buatan dengan sudah Pak Mul sudah berapa puluh tahun kemarin ngajar gitu? Di Pelita itu sejak tahun 2000, berarti sudah 23 tahunan. Ya, bosan enggak bosan tetap karena kita niati, kalau kita niati ibadah bosan enggak bosan gitu. Kita tetap semangat. Tidak pernah merasakan sesuatu gitu loh Pak, maksudnya halangan ataupun tantangan di sekolah atau apa mengalami apa dengan pimpinan atau dengan teman pejabat. Kalau tantangan yang jelas pada saat tahun ajaran baru, penerimaan siswa baru itu adalah tantangan yang begitu besar karena kita harus tetap mempertahankan jumlah kelas. Mencari ya Pak? Mencari. Kalau negeri kan datang sendiri, tapi kalau kita seperti swasta ini kan harus mencari, harus istilahnya nyari murid ya Pak. Gitu. Jadi itu salah satu tantangan. Tapi punya tanggung jawab pribadi bukan di masing-masing. Ya, kalau saya tentunya dibebankan ke guru-guru bukan maksudnya. Ya, kalau beban guru sih sebab kita dalam PPD itu semua guru jadi panitia Bu. Jadi semua bertanggung jawab. Gitu. Kemudian karena saya itu sudah berapa tahun sejak tahun 2005 sampai sekarang itu dipercaya sebagai ketua jurusannya elektro. Jadi saya juga lebih bertanggung jawab. Kalau saya pribadi kan untuk kesuksesan di dalam PPD khususnya jurusan elektronika. Gitu. Kalau ada nggak ide Pak Mul untuk bisa merekrut mungkin di luar yang diprogramkan sama sekolah, misalnya kayak menjalin masanya itu bagaimana? Punya kan tadi ada tantangan tersendiri untuk mencari murid. Nah kira-kira ada nggak yang bisa dilakukan Pak Mul ke depan untuk bisa menambah murid dengan caranya Pak Mul, maksudnya bukan yang terprogram dari sekolah? Gini Bu, dengan adanya apa ya
kegiatan CGP ini, saya kan semakin banyak mengenal dengan Bapak Ibu guru, khususnya yang ngajar di SMP. Jadi semoga dengan kita berkenal dengan Bu Heru, Bu Santi, kemudian ada Pak Lukmono, khususnya yang di sini Pak Tris, itu kan siswa saya yang dari Pak Tris, itu banyak Bu yang dari SMP Pak Tris itu kan rata-rata malah dari daerahnya Pak Tris itu. Nah, dengan adanya kegiatan semacam ini, semoga bisa nanti Pak Tris membantu ke kita untuk mempromosikan ke sekolahnya gitu Bu. Jadi kita bisa berkolaborasi gitu Bu. Masuk ke SMP kita Pak. Lagi. Nembus ke ngiklan ya Bu Sari ya. Saya temannya Bu Sari datang ke tempatnya SMP-nya Bu Sari. Terus karena kebetulan saya itu Pak kemarin di Don Bosco, saya tuh ya juga nggak menyangka ya pertama kali Silahkan ketemu kalau Bu sudah selesai ke main room ya Bapak Ibu. Ini sampai ketemu Bu Verena itu saat sekolahnya datang ke sekolah saya. Jadi untuk ngiklan SMA ke SMP. Nah mungkin ini saya tadi kan Pak Mul sudah menemukan ada cara dengan teman-teman CGP yang ngajar SMP bisa kolaborasi ngotan untuk ke SMA SMK-nya Pak Mul. Nah, saya memotivasi juga untuk nanti bikin surat resmi datang ke sekolah dan kayak iklan gitu, promosi ke sekolah bisa, negeri bagus terutama. Bagus Terima kasih atas mungkin nanti bisa diusulkan karena banyak sekolah swasta yang datang ke sekolah kami juga. Siap. Terima Sehat kasih selalu Pak Mul, terima kasih atas waktu yang disediakan. Terima kasih. Kemauan sudah maaf kalau banyak yang kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.